Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Mamuri dengan NIM 20512140009 dari kelas Sistem Informasi A. Di sini saya akan menjelaskan instalasi OS dan import OVA atau dimaksud dengan Oracle VirtualBox. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan definisinya. Jadi apa itu instalasi OS? Instalasi OS merupakan instalasi pada sistem komputer yang merupakan pemasangan perangkat lunak pada sistem komputer. Instalasi sistem operasi yaitu pemasangan sistem operasi pada sistem komputer yang umumnya sistem operasi dipasang terlebih dahulu daripada perangkat lunak lainnya. Dengan kata lain, perangkat lunak atau software lain baru bisa dijalankan setelah sistem operasi terinstal dengan benar. Lalu apa itu UVA? UVA merupakan Oracle VM VirtualBox yang merupakan sebuah perangkat lunak software virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan dalam sebuah sistem operasi utama. Atau istilah kerennya adalah menjalankan dua sistem operasi secara bersamaan. Misalkan, seseorang punya sistem operasi Windows yang terinstall di komputernya, kemudian orang ini juga dapat menjalankan sistem operasi lain seperti Linux dalam waktu yang bersamaan. Nah, apa sih manfaat Oracle VirtualBox? Jadi manfaatnya itu adalah sebagai medium pembelajaran menginstal ulang sebuah sistem operasi. Dengan bantuan aplikasi VirtualBox ini, kita dapat melakukan penginstalan ulang sistem operasi tanpa harus melakukan install ulang pada laptop kita. VirtualBox bersifat virtualisasi dan membutuhkan RAM berkapasitas besar untuk dapat menjalankannya dengan optimal. Oke, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi VirtualBox. Apa itu fungsi VirtualBox? Apa saja? Jadi yang pertama itu pengembangan dan uji lingkungan. VirtualBox dapat digunakan sebagai lingkungan pengembangan dan pengujian yang terisolasi. Dalam mesin virtual, pengembangan dapat menginstal perangkat lunak dan menguji kode tanpa khawatir tentang dampaknya pada sistem operasi utama. Ini memungkinkan pengembang untuk menguji perangkat lunak dalam lingkungan yang dikendalikan dan memastikan kompatibilitas dengan sistem operasi dan konfigurasi yang berbeda. Fungsi yang kedua yaitu pengujian perangkat lunak. Dalam pengujian ini, VirtualBox sangat berguna dalam pengujian ini. Dalam pengujian perangkat lunak. Dalam pengembangan perangkat lunak, Anda dapat mencoba perangkat lunak di berbagai sistem operasi dan konfigurasi di dalam mesin virtual. Ini membantu dalam mengidentifikasi masalah atau kesalahan yang mungkin terjadi pada platform atau lingkungan yang berbeda. Oke, untuk fungsi yang ketiga, ini ada virtualisasi sistem operasi. VirtualBox memungkinkan pengguna untuk membuat dan menjalankan mesin virtual yang dapat menjalankan sistem operasi yang berbeda di dalamnya. Dengan menggunakan VirtualBox, pengguna dapat menjalankan Windows dalam Linux, Linux dalam macOS, atau sebaliknya. Ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan di dalam satu komputer fisik. Uji aplikasi dan sistem operasi. VirtualBox sangat berguna bagi pengembang perangkat lunak yang ingin menguji aplikasi mereka di berbagai sistem operasi dan konfigurasi. Dengan menggunakan mesin virtual, pengembang dapat dengan mudah menginstal sistem operasi yang berbeda dengan menguji aplikasi mereka di setiap sistem tanpa perlu memiliki perangkat keras fisik yang berbeda. Selanjutnya, kelebihan VirtualBox. Kelebihan yang pertama yaitu platform yang mendukung. VirtualBox dapat diinstal dan digunakan pada berbagai platform, termasuk Windows, Linux, macOS, dan Solaris. Ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk menggunakan VirtualBox di sistem operasi yang mereka pilih. Yang kedua, kemudahan penggunaan.
VirtualBox memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Pengguna dapat dengan mudah membuat dan mengelola mesin virtual, serta mengonfigurasi pengaturan seperti memori, penggunaan CPU, jaringan, dan penyimpanan. Untuk kekurangannya, yang pertama itu kinerjanya terbatas. Jadi, meskipun VirtualBox dapat menjalankan sistem operasi dan aplikasi di dalam mesin virtual, performanya mungkin sedikit lebih lambat daripada jika dijalankan secara langsung pada hardware fisik. Uh, Terutama berlaku jika sumber daya sistem yang tersedia terbatas atau jika ada banyak mesin virtual yang berjalan secara bersamaan. Kekurangan yang kedua yaitu kompleksitas pengaturan jaringan. Pengaturan jaringan di VirtualBox, terutama untuk menghubungkan mesin virtual dengan jaringan fisik atau mesin virtual lainnya, bisa menjadi sedikit lebih rumit bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan konsep virtualisasi atau konfigurasi jaringan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstalnya. Nah, setelah menginstal link yang diberikan oleh bapaknya, di sini kita bisa klik preference, lalu ada extension, kita tambahkan extensionnya. Nah, di sini ada extension Oracle VirtualBox, kita klik saja. Kita klik install, bisa dibaca terlebih dahulu, tapi pastinya ini adalah suatu hal yang baik. Setuju? Nah, setelah extensionnya keinstall, kita klik OK. Nah, seperti ini Oracle VirtualBox-nya sudah terinstall. Lalu untuk instalasinya, kita klik baru. Nah, di sini namanya diganti jadi Windows XP dengan Windows 32-bit. Ini keterangannya. Ada Linux, Solaris, BSD, dan masih banyak lagi. Next. Ini disesuaikan dari ini saja. Next. Lalu klik create virtual hard disk now. Nah, kita pilih VDI, virtual disk image. Lalu di dynamic allocation. Ini dialokasikan secara dinamik. Next. Ini juga untuk ukurannya default aja. Ini kita bisa melihat rating jamnya seperti ini previewnya. Oke, selanjutnya menyeting Windows yang ada di pengaturan. Untuk setting pertamanya, kita setting pengaturan di penyimpanannya. Di penyimpanan ini, kita klik yang bagian kosong, lalu kita tambahkan kita cari
Mini XP. Nah, ini sudah ketemu. Open. Oke. Nah, kita klik lagi setting. Di sini kita bisa melihat pengaturan-pengaturan apa saja yang dapat diganti, seperti ini user interface, share folder, USB, serial, dan jaringan. Di jaringan sini kita pilih NAT aja. Nah, Andrio, saya tidak mengganti pengaturan apapun di sini. Klik OK aja. Setelah semuanya terinstall, kita coba ngeran. Nah, seperti ini tampilannya. Apabila kita sudah ke mulai, ini merupakan tampilan awal tadi, Windows XP tadi. Setelah itu, kita coba yang lain, kita shutdown. Nah, selanjutnya kita import OVA. Jadi di sini ada file, lalu ke import application. Di sini kita bisa cari aplikasinya. Kita cari OVA tadi yang sudah di-download. Ini. Nah, seperti ini. Next setelah itu, space OVA udah. Oke, selanjutnya belum tadi ya. Nih, next, lalu import. Oke, kita bisa baca pesan dari dosen kita saat ini. Semoga bermanfaat. Oke, kita tunggu dia import OVA tadi. Mungkin ini makan waktu yang nggak sedikit, jadi kita pause saja. Nah, tadi sudah ke import OVA-nya, jadi kita mulai saja.
Nah, jadi seperti ini. Kalau kita sudah install Opera-nya, jadi ini merupakan tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Kita bisa start apa aja yang di sini. Lalu ada internet, email, dan lain-lain. Ini kita juga bisa log off dan turn off komputer. Sudah seperti desktop layar yang ada di laptop zaman dahulu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.